Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di podcast malam ini. Pada kesempatan malam ini kita akan dihadiri oleh Dr. Soleh Muhammad Soleh. Dan juga seperti biasa akan dihadiri juga oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Topik malam ini adalah membahas mengenai polemik dan kisruh yang terjadi di PBNU ini. Sehubungan dengan kisruh PBNU ini, kebetulan narasumber kita malam ini pernah istilahnya itu berkisruh juga dengan salah satu sekjen PBNU, yang mana karena beliau itu mengkritik Kiai Miftahul Ahyar, ternyata beliau dipecat dari posisinya waktu itu, seingat saya di salah satu universitas NU di Ponorogo ini. Nah ini pada malam ini Dr. Soleh juga mempunyai pandangan tersendiri. Apakah kisruh di PBNU ini hanya masalah tambang, atau mungkin beliau juga memiliki kisah-kisah di balik layar yang beda dengan yang kita dapatkan dari media-media mainstream. Silakan, Dr. Soleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Dr. Sugeng Sugiarto dan Mas Lutfi. Saya punya catatan menarik terkait dengan konflik tajam yang akhir ini merambah oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Rais Am PBNU. Nah, sebenarnya kan peristiwa atau konflik tajam ini tidak terjadi serta-merta ya. Awal-awal selesai Muktamar Lampung, kemudian cara mengelola ormas ini, mulai pengurus besar, kemudian pengurus wilayah dan cabang-cabang, itu memang menurut saya agak dangerous ya. Turbulensinya luar biasa. Kenapa? Pertama adalah ketika awal pembentukan kabinet Gus Yahya dan Rois Am Miftahul Ahyar, belum Kiai Nurul Huda Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, itu menarik mundur putranya Gus Abdurrahman Kausar dari struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini di awal-awal pembentukan. Nah, kemudian di tengah perjalanannya terjadi serangkaian pembengkuan, serangkaian penganuliran muscap muswil, kemudian juga pemecatan. Pembukaan itu awalnya penganuliran itu awalnya adalah muscap PCNU Jombang dianulir, kemudian Surabaya dan Bangkalan. Nah, kemudian diikuti pemecatan Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, yang sangat pro-Ba Alawi. Nah, dan kemudian ternyata itu tidak berhenti di situ. Hingga sekarang itu ada puluhan SK yang tidak tertandatangani baik oleh Sekjen maupun pengurus-pengurus lain. Nah, kenapa itu terjadi? Saya sekitar 1-2 tahun lalu memaknai cara pengelolaan manajerial organisasi yang seperti ini, saya menyebutnya dengan iron hand, manajemen tangan besi. Begitu mudah pengurus besar Nahdlatul Ulama menjatuhkan sanksi, menganulir, memecat, membekukan, dan luar biasa. Padahal yang dibekukan, yang dipecat, dianulir itu tokoh-tokoh semua di level masing-masing. Nah, kemudian dan itu menimbulkan bekas atau efek psikologi yang berat. Misal sekelas Pak Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum PBNU, yang sekarang Menteri ATR BPN, itu juga pertama direposisi menjadi salah satu ketua. Itu belum cukup. Kemudian direposisi lagi menjadi ketua lembaga. Ini luar biasa ini. Wakil ketua umum kemudian turun secara drastis seperti itu. Nah, apa penyebabnya? Sebenarnya kan kalau konflik sekarang ini, ketika tidak ada yang dipecat lagi, tidak ada yang dibekukan lagi, tidak ada yang dianulir lagi, mereka saling tikam di pucuk pimpinan ini. Terjadi sekarang ini. Saya tidak punya bahasa lain selain saling tikam itu. Nah, dari mana saling tikam di pucuk pimpinan ini muasalnya? Mikotnya bisa berawal dari persoalan tambang. Itu bagi konflik yang menurut Gus Ulil Absar Abdallah
di sejumlah podcastnya menyebutnya bahwa entry point atau mikot konflik ini adalah persoalan tambang. Berbeda penyikapan antara ketua umum dan sekjen. Ketua umum ini merujuk Mas Ulil itu idealnya tambang dikelola yang inline dengan investor negara. Sementara ke Gus Ipul, ya, sekjen, dan juga Bendum serta Rois Am, karena konon kabarnya telah melakukan deal-deal tertentu dengan pengusaha lama yang terafiliasi dengan penguasa lama, ingin melanjutkan itu. Ini kalau persoalan versi Gus Ulil. Sementara kalau versinya Kiai Marzuki Mustamar, versinya Gus Abdul Salam Sohib, versinya Imam Jazuli, karena mereka menuntut adanya muktamar luar biasa. Kenapa? Karena perjalanan organisasi ini sudah tidak sehat, tidak kondusif, tidak seperti yang diinginkan para muassis, para pendiri, para masyayikh, para kiai-kiai. Nah, apakah ini persoalan tarik tambang? Ataukah ini persoalan makom? Apakah ini persoalan genetika, Ba'alawi itu arahnya kemana? Nah, kemudian ada pihak lain yang nimbrung selain soal tambang, soal Ba'alawi, soal tuntutan MLB dan semacamnya itu, yang sekarang sebenarnya tidak jelas. Sebenarnya arahnya kemana ini? Kalau saya menyebut bahwa kalau model saya ini kan menjadi NU karena terlahir menjadi NU. Bapak saya NU, ibu saya NU, kakek saya NU, nenek saya NU. Saya terlahir jadi NU, NU asli. Kemudian ada orang yang menjadi NU karena dia berinteraksi dengan orang-orang NU, ter-NU-kan. Biasa, yang kemudian ada juga orang menjadi NU karena dia menjadi pengurus NU. Nah, ini beda-beda. Karena perbedaan latar belakang ini, kemudian tidak ada pola baku untuk menyiasati itu semua, jadilah seperti ini. Apakah persoalan ini adalah karena tarik tambang? Atau karena sikap PBNU yang hingga akhir ini mauquf terhadap Ba'alawi, mauquf, tidak memberikan kejelasan sikap, dan juga tidak melakukan solusi, atau dalam bahasa fikih itu khuruju anil khilaf, keluar dari polemik ini. Gimana cara keluarnya? Emergency action-nya seperti apa? Udah mauquf, tidak ada khuruju anil khilaf. Jadi Ba'alawi ini ya, kalau dalam bahasa kita mabaina sama awal art, tidak ada penyikapannya. Itu menggantung di antara langit dan bumi. Orang-orang kita, para grassroots, para jamaiyah, orang-orang nahdliyin di bawah itu, ini mau kemana barang ini? Nah, kemudian sama, ternyata persoalan terus tumbuh bahwa, oh ya, ini masih ada sisa-sisa lain. Orang-orang yang dulunya setahun 6 bulan lalu masih memobilisasi, konsolidasi untuk menggerakkan muktamar luar biasa, nimbrung ikut masuk. Dalam hal ini saya bisa menyebut Imam Jazuli Cirebon dan semacam yang paling lantang bicara soal itu. Dulu dia adalah inisiator gerakan MLB, sekarang dia nimbrung untuk menghajar ketua umum. Bergabung dengan Rois Am. Jadi tali temalinya luar biasa ini. Ada wakil ketua umum Pak Nusron Wahid yang awalnya tidak bicara soal MLB, tidak bicara soal Ba'alawi, kemudian begitu saling tikam dalam tanda kutip antara sekjen dan ketua umum, dia bergabung pada Kiai Miftahul Ahyar. Nah, di seberang lain ada para kiai-kiai nomor 1 atau kiai-kiai yang sekarang ini menjadi panutan, menjadi kiblatnya orang-orang NU, yang tadi hari ini Minggu tanggal 30 November berkumpul di Pesantren Al-Falah, Ploso Mojo Kediri. Ada 9 kiai di situ, ada Kiai Nur Huda Jazuli, Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Gus Ubab Maimun, Rembang, kemudian Kiai Said Agil Sirot, Dr. Umar Wahid, cucunya Kiai Hasim dan semacamnya. Dan kalau saya baca dari kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan itu, sama sekali tidak menyentuh tentang konflik ini. Sama sekali tidak memberi rekomendasi yang sifatnya itu aplikatif bahwa konflik ini harusnya kemana. Jadi isi rekomendasinya hanya normatif bahwa warga NU diminta untuk taqarrub ilallah, islah, kemudian menjalankan program semua tingkatan secara seperti biasanya, nggak usah ikut-ikutan. Artinya tidak ada penyikapan yang jelas bahwa ketua umum ini mau diapain, bahwa sekjen ini mau diapain, bahwa Rois Am itu mau diapain. Nah, yang terakhir saya ingin menyebut bahwa saya agak aneh
kalau di anggaran rumah tangga, ART PBNU itu, yang disahkan terbaru di Muktamar Lampung, bab 14, tentang pengisian jabatan dan pimpinan pengurus, itu kan jelas sekali, di situ diatur jabatan Rois Am, jabatan ketua umum, jabatan sekjen, jabatan wakil ketua umum, dan semacamnya. Di antara itu, di pasal 14 ADR, anggaran rumah tangga itu, hanya 2 yang menjadi mandataris, muktamar. Dan 2 itu tidak bisa saling menjatuhkan. Satu adalah Rois Am, yang dipilih oleh Ahwa sebagai representasi muktamirin, kemudian ketua umum, yang disetujui, yang dipilih oleh muktamirin atas persetujuan Rois Am. Jadi itu final and binding. Kalau kemudian Wakil Sekjen Nur Hidayat menyebut ada aturan lain yang bisa mengatur reposisi pengurus, termasuk ketua umum dan Rois Am, ini agak menggelikan. Satu organisasi bikin 2 aturan untuk satu hal. Ini kan menarik ini. Jadi geli. Oke, mungkin itu dulu, Mas Lutfi, Mas Sugeng. Baik, terima kasih. Pak Sugeng mau langsung menanggapi? Saya mau menanggapi apa membaca apa yang dikatakan Dr. Soleh, saya bingung sendiri. Untuk organisasi saya tanggapi dulu aja Dr. Soleh ya. Ya. Seingat saya Dr. Soleh di tahun 90-an ya atau 80-an ya, pernah terjadi hal yang sama Dr. Soleh. Pada waktu itu Kiai Haji Idham Khalid ya juga dipaksa turun oleh Suriah pada waktu itu Dr. Soleh. Cuman pada waktu itu Yai Idham itu seingat saya loh ya sudah menjabat lama. Jadi di endingnya beliau juga nurut pada waktu itu terhadap Suriah. Apakah Dr. Soleh ada ingatan tentang itu dan apa bedanya dengan kondisi saat ini Dr. Soleh? Saya tidak tahu aturan main di Muktamar 79 Semarang ya. Muktamar yang memilih dan sekaligus mengesahkan ADRT-nya Kiai Idham Khalid. Peristiwa dalam tanda kutip pendongkelan Kiai Idham ini kan jelang Muktamar NU ke-2784 di Situbondo. Berarti kan Kiai Idham itu produk dari Muktamar 79 Semarang. Nah, apakah ketika itu jelang Muktamar 84 atau tepatnya tahun 83 ketika Kiai datang ke Cipete untuk bersilaturahmi kepada Kiai Idham Khalid meminta mundur, itu udah aturan main bahwa ketua umum itu adalah mandataris yang bisa diminta untuk mundur di luar forum muktamar atau muktamar luar biasa. Nah, kan kalau di Muktamar Lampung itu jelas bab 14 pasal A sampai F itu bicara tentang bahwa mandataris itu ketua umum dan Rois Am. Makna dari mandataris ini, mereka diangkat oleh muktamirin dan diberhentikan oleh muktamirin. Forumnya di mana? Forumnya adalah di muktamar atau muktamar luar biasa. Bagaimana cara membuat muktamar luar biasa atau muktamar biasa itu? Kalau dalam konteks sekarang, merujuk pada bab yang sama di anggaran rumah tangga itu, ketua umum bisa dipaksa mundur dalam suatu muktamar luar biasa. Nah, muktamar luar biasa itu diminta oleh setidaknya 50+1 pengurus wilayah, pengurus cabang seluruh Indonesia. Jadi, kalau kemarin Gus Yahya memobilisasi dukungan PWNU di Surabaya dari 30 provinsi, dari 30-an provinsi kemudian hadir 11, itu tidak berarti Gus Yahya tidak legitimate. Kenapa? Karena forumnya bukan forum muktamar. Sama ketika Gus Yahya ngumpulin katanya sekian puluh kiai yang hadir hanya sekian di PBNU, itu juga tidak ada kaitan dengan muktamar, tidak ada keterkaitan dengan kursi dia. Kenapa? Karena itu tidak bicara soal muktamar dan muktamar luar biasa. Jadi forum-forum di luar 2 hal itu tidak ada kaitan sama sekali dengan kedudukan Rois Am maupun kedudukan sebagai ketua umum PBNU. Nah, kalau kemudian forum-forum yang tidak diatur oleh ADRT, kemudian dijadikan pijakan. Jadi, kemudian kan saya mempertanyakan bahwa kiai-kiai itu, para kiai-kiai itu rata-rata adalah fuqaha, ahli fikih, ahli hukum.
hukum Islam. Biasanya ahli hukum itu sangat ketat menerapkan sah batal, halal haram, kemudian atau yang keluar dari bingkai aturan. Nah, kalau mereka yang bikin ADRT sendiri tidak menghormati ADRT bikinnya sendiri, kan bisa kita sanksikan. Bagaimana dengan hukum-hukum lain yang di luar yang tidak menguntungkan dirinya? Kan itu. Oke, silakan Mas Lutfi. Silakan Dr. Sugeng kalau mau menanggapi, kalau enggak saya masuk lagi. Gini, Mas Soleh, ini kalau deadlock tuh bagaimana? Saya mikir deadlocknya begini. Salah satu Roy Surya, Khotib Suriah itu mengatakan kalau Gus Yahya nggak terima ke Majelis Tahkim atau Dewan Tahkim. Masalahnya Dewan Tahkimnya juga diisi Rois Am dan Ketum. Masa mengadili diri sendiri, kan nggak masuk akal itu. Itu satu. Jadi deadlocknya itu pasti butuh lembaga arbitrase di luar PBNU. Kecuali kalau Mustasar mengambil alih, tapi juga ADRT yang tidak memberi wewenang Mustasar mengambil alih. Solusinya cuma MLB. Tapi MLB itu PCNU, PWNU banyak yang posisinya caretaker atau suratnya gantung, belum disahkan dan seterusnya banyak. Itu kalau kasus kalau ini deadlock. Kedua, kalau dikaitkan dengan Balwi, kalau masalah Balwi ini PBNU pasangnya muka tebal. Karena apa? Kita udah kedatangan durian Nabi 2 kali, 2023 itu ada Presiden Ibrahim Raisi, Sadar Raisi Tabatabai yang nggak ada orang meragukan keabsahannya. 2025 ini kedatangan Presiden Raja Abdullah Jordan. Itu seharusnya sudah bisa mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan, bukannya dibiarkan menggantung. Berarti kalau dibiarkan menggantung pasti ada kepentingan tertentu yang kita nggak tahu. Mungkin Mas Dr. Soleh bisa tahu kenapa ada petunjuk yang jelas datang ke Indonesia, Presiden Ibrahim Raisi dan Raja Abdullah itu sudah datang ke Indonesia, dan sadah mereka itu terkenal sadah yang tertua mencatat nasabnya di buku nasab apapun. Kakek-kakek mereka itu ada gitu. Tapi NU itu seperti abai dengan fakta yang ditampilkan gitu. Nah ini monggo Mas Soleh. Kalau deadlock gimana, tentang masalah nasab ke depannya gimana? Iya, sebenarnya kan selagi mereka mentaati aturan main, mensepakati, menghormati ADRT yang dibikin sendiri, deadlock itu menjadi tidak ada. Karena aturannya sangat jelas. Bahwa apakah betul bahwa Rois Am, yang langkah Rois Am untuk memecat ketua umum itu legal dan semacamnya, itu forumnya hanya muktamar atau muktamar luar biasa. Itu pertama. Kedua, apa betul bahwa ketua umum ini sudah kehilangan legitimasi? Suaranya tidak didengar, roda dan manajemen organisasinya sudah terputus. Nanti kan itu akan terlihat. Apakah betul bahwa terputus ketika misal MLV diselenggarakan, kemudian jumlah pengurus wilayah atau cabang benar menurunkan ketua umum di tengah jalan. Dan hanya itu ukurannya. Jadi tidak bisa klaim bahwa ketua umum ngumpulin orang nggak datang, yang datang nggak mayoritas. Ya itu memang bukan ukuran, karena bukan forum muktamar. Jadi tahkim itu kan sebenarnya bahasa dari tabayun yang dilembagakan. Kalau tabayun itu, klarifikasi itu kan konfirmasi yang sifatnya pribadi. Konfirmasi kelembagaan itu ya tahkim itu, arbitrase. Jadi penyelesaian persoalan di luar pengadilan. Nah, tahkim ini pun sebenarnya kan belakangan dikenal di nomenklatur pengurus besar atau kepengurusan struktur NU. Sebelum-sebelumnya kan cukup Mustasar, Suriah, dan Fidyah. Di luar itu nggak ada. Nah, seperti tadi Mas Sugeng nyebut bahwa ini agak janggal ini gimana seseorang mengadili dirinya gitu kan. Karena majelis tahkim isinya hanya mereka-mereka aja kan gitu. Nah, tapi kan saya melihat begini bahwa kalau kemudian Mbak Alawi begitu hebat dalam tanda kutip sehingga mempengaruhi atau bahkan mendikte perjalanan organisasi terbesar di Nusantara ini, mendikte perjalanan NU ini, termasuk masuk dalam titik konflik ini,
Itu artinya betapa dalam Pak Alawi merasuk dalam jiwa warga Nahdliyin, terutama pimpinannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mereka bisa mendalam masuk ke relung hati orang-orang NU? Karena Pak Alawi, pola, metode, serta strateginya adalah mereka menanamkan, menginjeksikan darah dagingnya untuk berhubungan, untuk dikawinkan dengan klan terbaik NU, para Kiai, para Gus itu. Terutama di pesantren besar. Nah, terlepas bahwa di antara mereka itu ada yang, atau katakanlah tulus untuk berjuang menegakkan syariat lewat NU, ataukah mereka numpang di NU untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu, atau bahkan keuntungan-keuntungan besar, kita tidak tahu. Nah, meski yang jelas kan NU sangat open house ya, sangat familiar, sangat open heart ya pada komunitas Ba'alawi untuk masuk ke dalam. Nah, tetapi kan apapun persoalannya, baik menyangkut tambang, konflik ketua umum, Rois Islam dan Sekjen, Ba'alawi dan semacamnya, kita sebenarnya terselamatkan oleh kehadiran Kiai Said Aqil Syirah, Buya Said Aqil. Sampai detik ini saya melihat Buya Said itu imparsial, tidak memihak sana sini. Dia memberi panduan moral bagi kita, spirit dan semacamnya, untuk tidak larut pada yang di luar konflik ini. Sebenarnya kan konfliknya, atau kalau istilahnya Gus Uli saya nyebut lagi itu, bahwa epicentrumnya itu kan di orang-orang itu saja. Nah, kalau epicentrumnya di orang-orang itu saja, sebenarnya kan banyak teman-teman ini menghendaki muktamar luar biasa, kemudian orang-orang itu saja itu dibuat. Kenapa? Karena atas nama beban pada organisasi ini, beban bagi jamaiyah, beban bagi kebesaran, nama baik, dan semacamnya. Bahwa persoalan tambang di mana-mana, jangankan di hari kita. Kan. Di zaman Perang Badar Rasulullah itu, atau Perang Uhud ya, ketika pasukan kita banyak, dan tanda-tanda kemenangan di depan mata, tapi kemudian para serdadu, para kombatan berebut, para mujahid berebut ghanimah, kemudian kalah kita. Itu Rasul hadir memimpin pertempuran. Apalagi sekedar Miftahul Ahyar. Memimpin mengelola tambang, kemudian membagi antara Saifullah Yusuf dan Yahya. Sekelas Rasulullah itu kan, tidak bisa mengendalikan dalam tanda kutip, mohon maaf, kalau Rasulullah Muhammad. Pasukannya, serdadunya, mujahidnya, agar tidak berembut ghanimah itu di perang Uhud, akhirnya kalah. Gitu loh. Jadi kalau soal gini ini tidak hanya NU atau yang lain. Soal materi. Sama ketika Rasul memimpin perang Badar. Kemudian yang ketika itu kemenangan gemilang, itu Rasul kan membakar semangat para serdadunya dengan menyebut bahwa Medan Badar ini adalah pintu gerbang kemakmuran kita. Kenapa? Karena setelah Badar ini adalah disebut dengan Syam, Biladus Syam, Syria sekarang. Waktu itu pusat ekonomi dunia, pusat peradaban dunia, dan pusat keuangan dunia. Kalau kalian bisa menaklukkan Badar, kalian akan menguasai pusat ekonomi dunia, pusat keuangan dunia. Lagi-lagi bukan soal surga yang nanti itu jawabannya, tapi dunia saat ini. Begitu dipacu begitu, Badar yang awalnya kita dalam sejarah tarikh disebut bahwa dari sisi pasukan, logistik dan lain-lain itu tidak secara nalar itu kalah kita. Tapi akhirnya menang gemilang. Kebalikannya dengan Uhud. Jadi kalau tambang, kemudian berebut, tarik tambang, saya juga ingin kok nambang itu. Kan, gitu. Itu saja Bakri yang boleh menikmati kekayaan Republik ini. Kan kita juga boleh kan gitu. Iya. Itulah yang Mas Lutfi. Ya, terima kasih Dr. Soleh. Ya, menarik ini perspektif dari Dr. Soleh ini ketika menggunakan perebutan Ghanimah ini. Kalau saya lihat dari perbincangan Gus Ulil juga, beliau juga sempat merasa menyesal atas diperolehnya konsesi tambang ini. Bahkan sempat mengatakan lebih baik dikembalikan aja daripada PBNU seperti ini. Satu hal yang dikhawatirkan oleh banyak NU kultural ya Dr. Soleh ya, adalah PBNU ini akan lumpuh dengan adanya dualisme kepemimpinan ini, Dr. Soleh.
Sebagaimana kita lihat beberapa waktu lalu operasional dari bendung juga sudah mulai terhambat. Nah, saat ini memang sudah ada penggantian bendung. Tapi apakah nanti operasional PBNU bisa terjadi dengan lancar atau tidak, ini kan suatu pertanyaan sendiri. Terkadang kita khawatir dualisme kepemimpinan itu bisa mengkerdilkan atau melumpuhkan organisasi itu sendiri. Seperti pada kasus P3 gitu, Dr. Soleh. Gimana pendapat Dr. Soleh ini? Iya, secara umum kekhawatiran itu di depan mata sebenarnya. Yang kalau kita melihat bahwa pengurus besar, Rois Am, ketua umum, sekjen, itu adalah bagian dari konflik laten yang sekarang termanifest secara cepat welo-welo saat ini. Maka kekhawatiran Mas Lutfi itu sebenarnya di depan mata. Satu itu. Kemudian yang kedua, hal itu tidak bisa dihentikan ketika katakanlah tidak ada pertemuan di pelosok hari ini. Kenapa? Karena stakeholder, kemudian ownership NU itu adalah di yang sekarang bertemu di pelosok tadi. Bukan di ketua umum, apalagi sekjen dan Rois Am. Artinya apa? Sekjen, Rois Am, ketua umum ini adalah jajaran katakanlah jajaran direksi, jajaran komisaris yang dikelola untuk mengelola aset ini. Dalam tanda kutip. Nah, kalau kemudian pengelolaannya amburadul, carut marut, turbulensinya luar biasa, membahayakan kanan kiri, kan bisa saja ini diambil alih. Yang ambil alih siapa? Yang ketemu di pelosok hari ini. Itu pertama. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, saya sepakat dengan sejumlah analisis ya bahwa sebenarnya ada banyak kepentingan masuk di situ di konflik ini. Meski ya, bau-baunya itu konspiratif ya, tetapi ini kan pemilu masih jauh, dukung-mendukung masih jauh, capres-cawapres juga masih jauh, karena ributnya di awal-awal. Nah, lagi-lagi iya, kalau kita berkaca dari 4 tahun kepemimpinan hasil Muktamar Lampung, bahwa kepemimpinan 4 orang yang ikut tanda tangan di semua surat menyurat itu jadinya seperti ini. Nah, kenapa jadinya seperti ini? Mungkin, ini baru mungkin, dan mohon maaf, bisa jadi karena bahwa mereka-mereka yang duduk di situ, mereka-mereka yang duduk di kursi sangat tinggi, sangat mulia itu, secara personal, itu tidak bisa membedakan antara syahsiah dan makom. Makomnya tinggi, tapi syahsiahnya, personalitinya, itu jauh di bawah kapasitas makomnya, makom tinggi itu. Hal-hal yang, misal, tidak terlalu hubud dunia, orang menjadi sangat mencintai dunia, berebut dunia bahkan. Meski saya tidak sepakat dengan hubud dunia atau orang menyalahkan orang yang hubud dunia wa karahiyatul maut. Saya tidak sepakat dengan orang menyalahkan kaidah itu. Sama, saya juga tidak sepakat orang yang menganjurkan agar hubul akhirah wa karahiyatud dunia. Ini nggak balance sama sekali. Ini kata-kata yang menurut saya orang yang sangat pesimis dan orang yang gagal memenangkan pertarungan ya sehingga mengeluarkan kata-kata itu. Tidak ada orang yang ingin hubul akhirah wa karahiyatul maut itu. Mencintai akhirat kemudian mencintai akhirat kemudian membenci kematian. Itu nggak ada itu. Yang ada itu ya hubudun ya wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Ya, cinta dunia dalam arti mata'un ilahinin kan, dalam bahasa ayat itu. Boleh menikmati dunia ini sampai batas tertentu. Baru kemudian mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khotimah kan begitu. Jadi biarkanlah saya setuju dengan rekomendasi pertemuan pelosok hari ini. Yang inti adalah saya ingin menambahkan kalau boleh taati aturan hukum ADRT yang telah disepakati oleh mereka-mereka itu. Kalau mereka-mereka tidak menyepakati aturan mainnya sendiri, siapa yang akan mentaatinya? Satu itu. Yang kedua, aturan main untuk satu hal itu satu. Jangan sampai satu hal itu diatur oleh 2 hal. 2 pasal. Misal soal mandataris itu jelas di bab 14 tentang kepemimpinan dan
pengurus. Nggak, ya udah ikuti itu saja, nggak usah yang lain-lain. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih Dr. Soleh. Silakan Dr. Sugeng kalau mau menanggapi, kalau nggak saya masuk lagi. Gini Dr. Soleh, ini seperti kritik oleh Dr. Nadir Sahosen ya. Sepertinya juga NU itu perlu reformasi kepengurusan. Bagaimana satu periode ada 2 mandataris, jadi ya istilahnya ada 2 setir jadinya. Kalau pas rukun sih nggak apa-apa. Tapi kalau tidak rukun seperti apa? Seperti dulu Mekah itu emir dengan emir bisa saling perang gitu. Jadi satu emirat dipimpin oleh 2 emir. Nah ini apakah solusi kedepannya seperti apa? Ini kalau ini mereka sabar, mereka bisa jalan setahun dengan saling kompromi, ya, saling toleran perbedaan masing-masing. Kalau enggak, taruhlah ada MLB, pas ya ke depan untuk mencegah seperti ini bagaimana gitu? Untuk mencegah kejadian seperti ini. Masa satu kabinet ada 2 mandataris itu? Nah itu kan yo gimana gitu. Tambahan dari Ya, saya ini- Dr. Soleh. Sedikit tambahan dari saya Dr. Soleh. Saya ini ketika ada kisru ini, saya mencoba membaca ADART memang ya. Memang kalau saya perhatikan itu, ya kalau saya salah mohon maaf ya. Memang posisi Surya ini memang seolah-olah semacam dewa memang. Kalau saya melihat seperti itu ya Dr. Soleh ya. Jadi tidak ada yang bisa mengkoreksi. Kurang lebihnya seperti itu kalau saya melihat. Tidak ada ayat atau pasal yang mengatakan bahwa Surya kalau salah gimana, itu nggak ada. Nah menurut saya sebagaimana yang dikatakan Dr. Sugeng barusan, supaya hal ini ke depannya tidak terjadi lagi, menurut saya perlu didetailkan ini Dr. Soleh. Karena saya lihat Surya ini berlindung di balik pasal bahwa Surya adalah otoritas tertinggi. Yang mana itu kalau mau diterjemahkan secara bebas itu memang sangat luas implikasi hukumnya itu. Apalagi kalau sudah dimasukkan juga dalam wewenangnya ya, mengawasi dan mengarahkan kebijakan umum NU secara umum gitu. Itu kalau diterjemahkan implikasi hukumnya juga sangat luas kekuasaannya. Akhirnya kan Surya mencatut perkum masalah pemecatan, tapi penerapannya langsung kepada Ketua Umum Tanfidiyah. Akhirnya terjadilah polemik ini. Sebetulnya ini kesempatan emas ya kalau saya lihat ya Dr. Soleh ya, supaya ADART NU tidak memberi kesempatan untuk pengulangan tragedi seperti ini dan terjadi pembagian kekuasaan yang merata. Selama ini kan NU kan selalu manut Kiai Sepuh, manut Kiai Hos. Nah sekarang kita udah menaruh Kiai Hos, Kiai Sepuh, Kiai Alim di posisi Surya. Cuma nyatanya juga bertengkar. Apakah doktrin seperti itu atau dogma seperti itu masih layak kita ikuti ke depannya? Gimana Dr. Soleh, menurut Dr. Soleh? Keren, Mas Lutfi keren. Iya, saya ke Mas Sugeng dulu. Jadi apa namanya? Sebenarnya kan harus disadari bahwa tipologi atau karakter kepemimpinan di NU itu parlementer. Parlementer itu yang menonjol adalah Perdana Menterinya, Ketua Umumnya. Sementara Roisam itu adalah fungsinya fungsi raja, sultan. Namanya parlementer raja itu sama kayak di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim jauh lebih terkenal daripada yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung tidak banyak carut-marut, tidak banyak tahu tetek bengeknya pengelolaan negara. Yang jelas bahwa rakyat Malaysia adil, makmur, sentosa, gemah ripah loh jinawi, tidak kekurangan basic need, selesai. Kemudian sama kayak kerajaan Inggris juga begitu. Mulai Tony Blair sampai sekarang, Perdana Menteri Sunil, itu Pangeran Charles atau Raja ini juga Ratu ini juga nggak banyak terlibat. Di NU sebenarnya kayak gitu. Di awal, maka dari mulai Kiai Said Akil Siraj, Kiai Hasim Muzadi, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Idham Khalid, Kiai Maskur, sampai ke Hasan Dipo,
bahwa ketua umum adalah Perdana Menteri. Dia mengatur, dia menggerakkan, dia mengkonsolidasi roda organisasi. Sejak kapan NU ini split seperti ini? Sejak Rois Am macak sebagai Perdana Menteri. Sejak Rois Am mengubah diri menjadi Perdana Menteri. Rois Am itu wilayah sakral. Dia tidak boleh terlibat untuk hal-hal yang remeh-temeh, kecil-kecil. Apalagi yang berbau-bau uang dan lain-lain. Mohon maaf. Itu hari disari sudah jelas. Makanya kan kemudian pergulatan, kontestasi, konflik, friksi di muktamar itu tajam adalah terkait dengan pimpinan atau ketua umum. Kenapa? Karena ketua umum nanti yang diamanai untuk memimpin, menggerakkan, mengkonsolidasi organisasi ini. Rois Am tinggal cukup mengetahui atau ini. Persoalannya kapan? Sejak kapan? Dulu ketika Rois Am Kiai Sahal, Rois Am Kiai Farudin Mastoro, Rois Am Kiai Ma'ruf Amin. Baik-baik saja. Ada perbedaan posisi dan saling menghormati posisi itu dengan luar biasa di antara mereka berdua. Jangan mengotori diri dong. Di wilayah dewa, kemudian turun ke bumi nyangkul. Belipotan tanah, lumpur, dan semacamnya. Sejak kapan itu? Seperti itu, raja kok seperti itu. Kalau mau disakralkan, mau di tempat paling mulia, jangan banyak bersentuhan dengan realita. Kalau bersentuhan dengan realitas ada like and dislike, ada suka tidak suka, maka kemudian pecat-memecat ini hal yang seperti itu. Maka sebenarnya tidak ada itu dua nahkoda kalau disadari bahwa ini parlementer yang mengelola kebijakan itu adalah yang operasional program transformasi itu adalah ketua umum. Mungkin itu, Mas. Saya agak panjang ini. Ya. Terima kasih Dr. Soleh. Silakan Dr. Sugeng, gimana Dr. Sugeng ini? Menarik ini anunya Dr. Soleh barusan ini. Ya, kalau kata Mas Soleh ya Rois Am tuh memang turun makom. Namanya raja kok. Harusnya cukup bertitah saja, terus turun ke bawah ya memang aneh. Itu memang di luar kebiasaan Rois Am sebelumnya gitu, yang Mandito kalau yang dulu itu. Kalau ini enggak, maaf yang ini enggak. Ya semoga Pak Lutfi yang nanggapi. Tanggapan saya enggak panjang. Ya ini kan karena trio. Ini berapa lama ini? Baru 40 menit. Karena trio Tanfidia kan pecah kan ini kan. Kalau saya melihat kan antara ketum, sekjen, dan bendum mengarah ke Suriah. Sementara ketum sendirian. Ya jadinya ya seperti ini. Cuman kalau bicara soal tabayun tadi yang dikatakan Dr. Soleh ya. Ada satu hal menarik ya. Beberapa hari yang lalu itu. Entah sengaja atau tidak sengaja, ketum ini satu pesawat dengan Rois Am ini. Dan turun dari pesawat, ketum sudah berusaha melobi Rois Am. Memang layaknya santri ke kiainya kan seperti itu ya. Minta waktu untuk bertemu. Dan Rois Am ternyata masih menutup diri itu. Satu itu, tabayun itu. Terus yang kedua Dr. Soleh, kalau kita perhatikan reportase dari media-media mainstream Dr. Soleh. Ketika ketum ini mengadakan pertemuan dengan PWNU, para PWNU ini ternyata mendapatkan telepon dari polisi. Itu di reportase Tempo seperti itu. Seolah-olah, kalau saya salah silakan dikoreksi ya, seolah-olah itu gak usah ikut-ikut, jangan datang. Satu seperti itu. Terus yang kedua, ada indikasi bahwa para menteri dari Nadiyin dalam kabinet saat ini, itu mulai mengarah mendekati Kemenkumham. Indikasinya adalah memenangkan Rois, memenangkan Suriah dalam pergolakan ini. Di atas kertas ini saya lihat ini, Pak Ketum ini kuat di akar rumput, tapi di tingkat elitnya lemah. Gimana menurut Dr. Sugeng di atas pemaparan dua ini barusan nih, Dr. Soleh? Ya,
Keren. Jadi hebat Mas Lutfi ini bisa mengendus pergerakan polisi yang melarang konsolidasi atau mensabotase inisiatifnya Gus Yahya, serta yang mereka berdua satu pesawat, atau kabarnya bahwa sebenarnya Gus Yahya ini, kalau istilahnya orang Surabaya, pernah ngemper 4 jam di pesantren Miftahus Sunnahnya Kiai Miftahul Ahyar dan tidak ditemui. Ada banyak berita simpang siur. Kemudian yang inti adalah bahwa ini persoalan akut ya. Kalau dua nahkoda, Suriah dan Tanfidiyah ini tidak sebagai sebuah ekosistem, itu tidak bisa berjalan secara normal, itu kan pertama diislahkan, diperbaiki di mana titik ininya, titik konflik, titik krusialnya, itu dibenahi, direparasi, direpair, diislahkan. Nah, kalau spare part itu dalam suatu ekosistem tidak bisa direpair, tidak bisa diislahkan, ya dibuang. Nggak ada pilihan lain, buang 4 orang itu. Masih banyak orang-orang yang hebat. Gitu. Karena dari awal turbulensinya luar biasa membawa organisasi ini. Kalau data-data statistik kan 100 juta manusia. Kemudian dikelola dengan suka-suka oleh 4 orang itu. Ini kan parah ini. Penyikapan terhadap Ba'alawi Mauquf, khuruj anil hilaf juga tidak dilakukan. Tidak ada clearance. Soal tambang tarik-menarik, tarik tambang jadinya. Nggak tahu kemana-kemana. Kabarnya ada kabarnya ini ada orang kuat di zaman Pak Lurah Jokowi, pengusaha, dan adiknya itu seorang menteri yang ngurusi badan usaha, datang membawa sekian puluh miliar, kan. Kemudian dibagi berempat, kan gitu kan. Nah, tapi dengan cara ini disclaimer ya, tapi kalau didengar ya nggak apa-apa. Kalau kemudian itu ya sudah, ya dihabisi saja. Ini kita nikmati bareng, kan? Karena lebih seperti itu. Nah, kalau gitu terus gimana ini kan? Tambang itu kan jangankan untuk itu, di pasal 33 sudah jelas bumi dan kandungannya untuk kemakmuran, kan gitu. Nah, tadi apa masukin pertanyaan tadi? Mas Lutfi. Ya istilahnya itu kalau menilai tabayun itu pihak Tanfid itu udah bekerja keras begitu. Tapi dalam kondisi pertarungan kedua belah pihak ini, pihak Tanfid ini kuat di akar rumput tapi remah di elitnya ini. Oke. Nah ini, nah ini kalau baru seperti yang barusan dikatakan Dr. Soleh, mengutip kita pendapat dari Khatib Am 2010-2015 Kiai Malik, sama sebetulnya, saya setuju juga dengan yang dikatakan Dr. Soleh barusan. Ataupun Gus Nadir Syah Husain juga. Turun semuanya, kita ganti semua yang baru, muktamar secepat mungkin. Itu memang mungkin yang terbaik itu Dr. Soleh. Iya. Ya kalau kemudian kuat di atas, di Rois Am dan macam-macam, kemudian Gus Yahya kuat di akar rumput, kemudian katakanlah ditarik ke persoalan hukum PT-UN, atau dibawa ke AHU baru, perubahan personalia dan semacamnya. Misal diyakini bahwa risalah Rafat Suriah itu adalah sah untuk mengganti ketua umum dan semacamnya, saya yakin bahwa di era sekarang Menteri Hukum tidak akan semudah itu untuk diatur, disetting. Karena harus pasti dikembalikan pada ADRT yang bunyi di bab 14 tadi, tentang kedudukan pimpinan dan pengurus. Itu pertama. Kemudian selanjutnya adalah presiden itu pernah terjadi ketika dualisme hasil satu muktamar. Muktamar P3, satu muktamar menghasilkan 2 ketua umum. Antara Mardiono dan mantan Menteri Perdagangannya Iku. Nah, kemudian jalan tengahnya adalah gimana kalau kemudian diislahkan satu ketua umum, satu wakil ketua umum. Diterima. Jadi tidak bisa menang-menangan adu kuat kemudian yang kita dekati asal dekat dengan elit kemudian otomatis sesuai dengan kita. Nggak ada sekarang ini, saya meyakini itu. Kalau di bawah PT-UN saya yakin Rois Am kalah. Yakin 1000% itu.
Jadi bawa aja ke PT UN, bawa aja ke AHU. Nanti di PT UN kan pasti kalah. Pasti, itu karena bunyinya sangat sorry, sangat jelas. Sangat jelas itu. Bab 14 itu. Silahkan saja dibawa. Didaftar ke AHU, nanti di PT UN kan. Malu itu seluruh Indonesia, jajaran Suriah, jajaran Kiai yang sakral itu. Bagi saya bukan orang hukum ini, saya bukan orang hukum padahal. Tapi kalau orang hukum pasti seperti itu. Kita lihat saja. Tapi wong kita ini di Indonesia, Dokter Soleh. Di Indonesia itu kadang itu terjadi akrobat-akrobat yang istimewa, loh, Dokter Soleh. Ya ini kan akibatnya udah luar biasa itu. Jadi Rois M memecat ketua umum mereposisi sekjen, itu akrobat luar biasa. Sebenarnya diawali dengan pemanasan, dengan turbulensi ketua wilayah dipecat ya. Kemudian anaknya Kiai besar ditarik dari kepengurusan, pembekuan di ini. Itu luar biasa ini. Jadi kayak dijadikan mainan gitu loh. Pengurus cabang, pengurus wilayah, Kiai itu jadikan barang mainan seenaknya. Tendang sana sini, dilempar sana sini. Nalahnya gimana itu? Tapi begini Dokter Soleh, sebagaimana kita bertiga setuju ya bahwa yang terbaik adalah semuanya turun saat ini, ganti semuanya dengan yang baru. Kita bertiga setuju di situ ya. Cuman permasalahannya Dokter Soleh, bahkan permasalahannya begini, siapakah yang akan melaksanakan mandat tersebut? Karena forum silaturahmi Kiai hari ini di Lirboyo juga tidak mengatakan hal tersebut, Dokter Soleh. Lalu siapa akan membawa bendera ini demi kebaikan PBNU? Kalau tidak stakeholder besar yang tadi Dokter Soleh sebut, yang tadi mengadakan pertemuan di Lirboyo tadi itu. Siapa yang akan membawa bendera ini, Dokter Soleh? Tugas akhir kepengurusan Kiai Miftahul Ahyar dan Yahya Khalil Saquf ini adalah menyelenggarakan muktamar atau muktamar luar biasa. Tugas akhirnya. Itu loh. Jadi tidak ada muktamar diselenggarakan oleh selain pengurus besar. Dan itu tugas mereka berempat yang tanda tangan itu. Nah, kalau kemudian kalau mereka tidak mau menyelenggarakan, kok bisa gitu loh. Itu kan tidak mungkin. Mereka bukan anak kecil lagi. Setelah berantem, ya kan, berebut ini itu, kemudian mutung gitu, tidak mau mengambil tanggung jawabnya. Lucu itu. Saya yakin mereka pasti ada ruang itu, bahwa ini tugas jam'iyah, panggilan suci untuk proses regenerasi dan kepemimpinan itu kan kebutuhan semua komunitas. Artinya kan kalau kemudian mereka tidak menyelenggarakan atau tidak mau menyelenggarakan itu, atau bahkan mereka masing-masing menyelenggarakan kepengurusan, seperti Mas Lubi awal sebut tadi, terjadi dualisme kepemimpinan, ya ini soal lain. Tapi yang jelas tugas akhir pengurus sekarang ini adalah tugas terakhirnya menyelenggarakan muktamar untuk melakukan regenerasi. Saya yakin mau dimobilisasi kayak apapun, mau dikonsolidasi kayak apapun, mau dipegang oleh misal orangnya Saifullah Yusuf sekian dari PWPC, orangnya ketua umum Yahya Khalil Saquf sekian PCPC, itu akan buyar hitung-hitungan itu. Saya meyakini itu. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada trust pada mereka semua itu. Mereka telah mempermainkan luar biasa selama 4 tahun ini. Mempermainkan mandat, mempermainkan tokoh-tokoh, mempermainkan pemimpin-pemimpin kita. Jadinya seperti ini. Oke. Berarti peluangnya gini, Mas Soleh. Andaikan deadlock itu apa nggak ada dari muktamar itu bottom up. Artinya yang pegang inisiatif wilayah dan PCNU berinisiatif rame-rame untuk mengajukan muktamar. Tidak bisa ya? Saya melihat di aturan di ADRT tidak memungkinkan itu. Tapi mereka boleh mengusulkan ke PBNU. PBNU ini kan kolektif kolegial. Kalau tidak ada ketua umum, ada wakil ketua umum. Kalau tidak ada Rois Am, ada wakil Rois Am. Kalau tidak ada sekjen, ada wakil sekjen. Tapi kan mereka mengambil keputusan di luar pemecatan dan lain-lain, di luar muktamar dan lain-lain, itu bisa rapat harian. Kan mereka punya 6 atau 5 jenis rapat kan. Ada rapat harian Suriah, ada rapat harian Tanfidiyah,
yang fungsinya salah satunya adalah untuk kepanitiaan tersebut, kan gitu. Di pemahaman saya Pak Sugeng, memang ada pengusulan muktamar luar biasa itu bisa. Cuman Suriah ini punya wewenang untuk mengganjal. Ya itulah, karena memang posisi Suriah itu adalah otoritas tertinggi Pak Sugeng. Masalahnya di situ. Makanya sebetulnya ini kesempatan emas. Apakah perlu diperkecil kekuasaan dari Suriah ke depannya supaya tidak terjadi hal seperti ini? Ini yang belum dijawab Dr. Soleh ini. Itu Gimana supaya NU rasa Syiah itu. Masa Rois Am kayak Ayatollah Ali Khamenei gitu. Coba Dr. Soleh coba supaya nggak terjadi seperti ini gimana? Apa didetailkan lagi, dirubah lagi ada ART Dr. Soleh? Tadi Mas Sugeng udah nyebut bahwa raja itu ya sudah hanya titah, jangan melaksanakan eksekusi, kan gitu kan. Jadi ini bahaya, ini kalau titah kemudian eksekusi sendiri, Tuhan saja kun fayakun titahnya kan, tapi butuh malaikat dan ini itu untuk eksekusinya. Ini tidak langsung turun sendiri kan. Nah ini loh, ada pimpinan tertinggi, titahnya harus ditaati, kemudian dia ngambil juga melaksanakannya. Nah, satu itu. Kedua, tadi saya juga menyebut bahwa aturan mainnya itu, ya Perdana Menteri. NU itu model kepimpinan, model Perdana Menteri. Jadi Rois Am itu Raja, Sultan, kemudian Ketua Umum Tanfidia itu ya Perdana Menteri. Dia yang eksekusi, transformasi, melaksanakan program-program itu. Nah, dan itu yang selama ini terjadi sebelum Muktamar Lampung. Jadi Kiai Sahal dulu, dia juga tidak banyak ikut campur ya, walaupun Kiai Sahal juga sangat dihormati dan sangat powerful kalau mau menggunakan powernya. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin juga, Kiai Fahrudin Masturo, semuanya begitu rata-rata. Nah, baru dualisme itu muncul, itu karena akhir-akhir ini ada budaya baru bahwa Rois Am merasa ketua umum. Ini gitu kan. Ini. Jadi sebenarnya ada Dr. Soleh ya. Sampai-sampai Dr. Soleh ada yang mengumpulkan jejak napak tilas dari Rois Am ini. Dari ketika di PC memecat siapa, di PW memecat siapa, sekarang di PB memecat ketumnya ini. Istimewa ini memang, kalau memang kabar yang beredar itu betul loh ya. Saya sendiri sih belum memverifikasinya sih. Gimana Pak Sugeng? Sudah Pak Sugeng? Ya, kita closing statement aja. Kayaknya Mas Soleh ada yang mau disampaikan lagi? Udah, cukup Mas Sugeng. Oke nih. Jadi habis ini biar di closing. Solusinya ya seperti tadi kata Mas Soleh, buang keempatnya. Tapi kabinet PBNU mendatang jangan sampai ada dual mandataris. Kedua jangan gemuk-gemuk. Ketiga pilih kader terbaik. Ya masa ya sanggap ada yang hebat seperti Profesor Nadur Shah Hussein nggak kepake, malah Fahru Rosi kepake, ya aneh. Kalau menurut saya itu aneh. Cari yang baik gitu loh. Cari putra terbaik NU gitu loh. Jangan cuma modal dia Gus anak kiai. Ini namanya Nahdlatul Ulama, alim itu ya kaliber akademiknya itu juga harus dihitung gitu. Jangan, apalagi kabinet NU ini gemuk banget. Suriah ada berapa? Terus jajaran Katib banyak banget. Ini organisasi apa gitu gemuk ya. Semoga Mas Soleh bikin closing statement. Ya, saya masih optimis bahwa organisasi ini ke depan akan semakin bagus ya. Karena jumlah tokoh yang bersikap imparsial, tidak memihak, Kiai Said, kemudian Kiai yang sekarang tadi ngumpul di pelosok dan semacamnya, itu akan terus memandu teman-teman yang di Tanfidia, yang termasuk juga yang di Suriah. Kemudian yang ketiga, bahwa sumber konflik ini mau tidak mau disebut atau tidak disebut adalah 4 orang itu. Jadi 4 orang itu kita terima kasih jasa-jasanya 4 tahun mengelola NU dan silahkan untuk istirahat. Demikian. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Soleh sama Pak Sugeng. Kalau tambahan sedikit dari saya ya, seandainya ada aja struktural yang mendengarkan ya, silakan diperhatikan lagi ADART-nya. Apakah kekuasaan Surya ini perlu dibatasi atau perlu diatur lagi? Supaya ke depannya tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini. Begitu. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di podcast malam ini. Sampai jumpa lagi kita di podcast yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.